Harga DOT anjlok lebih dari 90%. Holder nangis, project sepi. Masih worth dipegang atau mending cabut? Kita kupas habis. Selamat datang di podcast kita. Episode ini kita kupas soal kinerja harga DOT dan keresahan para holder. Kita bakal bahas dari penurunan harga yang drastis sampai isu-isu internal, ya. Wah, topiknya berat ya, tapi ya menarik banget. Apa sih yang terjadi sama harga DOT belakangan ini? Jadi ceritanya, sejak peluncuran Polkadot di 2020, harga DOT sempat mengudara sampai sekitar $55 per DOT di akhir 2021, Ya, tapi pas pasar kripto jadi bearish di 2022-2023, harganya turun, lebih dari 90% turun ke kisaran $4 hingga $6. wah itu penurunan yang ekstrem ya. Pasti banyak holder yang merasa frustasi dan nangis kan? Betul, banyak holder yang merasa ketinggalan. Ada yang merasa pasrah dan tetap hodl jangka panjang, ada juga yang pilih cut loss, dan ada yang terus menunggu rencana Polkadot 2.0 sambil skeptis. Menarik juga, karena masalah ini nggak cuma soal harga aja, tapi juga dampaknya ke ekosistem. Misalnya, developer dan user activity yang menurun. Bener banget, banyak project parachain kesulitan bertahan karena traffic user yang rendah dan insentif buat developer juga minim. Rasanya, seperti jaringan yang bagus secara teknis, tapi nggak ada aktivitas Ya. nyata. Banyak yang sebut Polkadot jadi ghost chain. Ghost chain ya? Nah, itu juga kena komentar dari banyak orang. Apakah sebutan itu adil? Ya, sejujurnya istilah itu diperhitungkan karena realitasnya banyak para chain yang mengalami penurunan traffic. Proyek-proyek tersebut kesulitan untuk menarik pengguna yang aktif begitu ya. Terus, ngomongin soal project, gimana dengan isu pada para chain auctions yang mahal? Nah, itu juga jadi masalah besar. Sistem lelang slot para chain ternyata terbukti mahal banget, sehingga membuat banyak proyek kesulitan untuk ikut berkompetisi, padahal ekspektasinya sih jumlah Ya, para chain aktif bisa terus bertambah. iya, mahalnya lelang bisa jadi hambatan perkembangan ekosistem. Tapi, selain itu, ada juga isu dari sisi treasury ya. Tepat sekali, Treasury Polkadot sempat mengajukan proposal untuk menginvestasikan sebagian dana ke Bitcoin. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di komunitas karena ada yang merasa dana yang seharusnya dipakai buat memperkuat proyek Polkadot malah dialihkan ke aset luar. Jadi di satu sisi ada tekanan dari aspek internal, dan di sisi lain ada ketidakpastian roadmap, terutama dengan rencana Polkadot 2.0 yang menyebut Agile Core Time. Bagaimana pendapatmu soal itu? Benar, rencana Polkadot 2.0 dengan Agile Core Time memang ada, tapi banyak holder yang ragu apakah rencana tersebut bisa dieksekusi dengan cepat dan apakah developer cukup termotivasi untuk balik membangun ekosistem yang sempat menurun itu, Ya, sehingga kita lihat ada ketidakpastian besar. saya agak ragu juga. Mungkin rencana itu terlalu ambisius dalam waktu yang singkat ya, apa enggak? Benar, ada yang berargumen rencana tersebut perlu sinergi nyata dengan para developer dan komunitas supaya bisa benar-benar bangkit. Jadi sebenarnya respons para holder beragam, ya. Ada yang tetap optimis, ada yang cemas, dan ada pula yang memilih cut loss. Tepat, komunitasnya terpecah-pecah. Ada yang pasrah dan nekat tetap hodl, ada yang udah memilih untuk cut loss, dan ada juga yang tunggu Polkadot 2.0 sambil skeptis. Semua Ya, perilaku itu menunjukkan betapa kompleksnya situasi saat ini. tapi dengan semua masalah ini menurutmu, apakah DOT masih layak dipertahankan? Saya rasa masih ada potensi. Banyak yang menghargai teknologi Polkadot yang canggih, tapi kepercayaan investor harus dipulihkan. Ini seperti, punya mobil sport yang keren tapi kehabisan bahan bakar. Ya, tepat, mobil sport yang indah tapi nggak jalan karena kekurangan bahan bakar. Jadi, pengembalian kepercayaan itu kunci. Harus ada stimulus positif buat mendongkrak adopsi pengguna dan mengembalikan semangat developer. Kalau nggak, stigma bagus di white paper, minim diadopsi, bisa terus melekat. Betul sekali. Seharusnya ekosistem perlu dilengkapi dengan insentif yang lebih kuat dan roadmap yang jelas supaya bisa menarik kembali minat dari berbagai Ya. pihak agar tidak terus terjebak dalam kekecewaan. Nah, kalau begitu, apa langkah strategis yang bisa diambil untuk mengatasi masalah seperti biaya lelang para chain yang tinggi dan penurunan engagement? Mungkin
Perlu ada evaluasi ulang dari mekanisme lelang itu sendiri, serta penyesuaian insentif bagi developer dan pengguna agar bisa lebih adaptif dengan kondisi pasar saat ini, Ya, supaya ekosistem berkembang kembali. iya, dan juga perlu ada koordinasi yang lebih baik antara treasury dan pengembangan proyek supaya dana digunakan tepat guna untuk menguatkan ekosistem. Benar, karena ada kekhawatiran dana treasury malah dialihkan ke aset luar, seperti investasi ke Bitcoin. Itu it's like punya kantong uang, tapi dipakai buat beli motor baru, padahal atap rumah bocor. Ya, Gimana lucu tapi tepat banget kan? haha, betul sekali. Analogi yang menarik. Tapi, menurut pendapatmu, apakah Polkadot masih punya potensi buat rebound di pasar? Pasti ada potensi. Teknologi Polkadot memang unik dan memiliki kekuatan yang besar, tapi kunci utamanya adalah eksekusi nyata dari roadmap yang udah direncanakan dan peningkatan aktivasi ekosistem. Tapi, saya mau menantang sedikit. Apakah kita nggak terlalu bergantung pada kehebatan white paper saja? Bukankah adopsi nyata di lapangan yang lebih penting? Bener, poin yang bagus. White paper itu seperti blueprint, tapi tanpa implementasi yang nyata, blueprint itu cuma kertas yang bagus. Kita butuh aksi nyata dari tim developer dan dukungan komunitas supaya ide-ide itu jadi kenyataan agar kepercayaan investor bisa kembali meningkat. Ya, setuju apalagi di tengah persaingan yang semakin ketat dengan proyek-proyek lain yang punya inovasi lebih cepat. Jadi intinya tantangannya adalah membangun kembali kepercayaan investor dan menstimulasi ekosistem secara menyeluruh. Dengan roadmap yang lebih jelas dan strategi yang tepat, Polkadot bisa bangkit lagi walaupun masih banyak kerja keras yang harus dilakukan. Dan pastinya kolaborasi semua pihak. Diskusi hari ini sangat insightful. Memang kita harus realistis tapi juga optimis dengan potensi yang ada. Terima kasih sudah dengerin bareng hari ini. Jangan lupa klik subscribe, share diskusi ini ke teman-teman yang lagi nyangkut, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya bareng nyicil kripto harian, nyicil kecil, cuan maksimal. Thanks sudah dengerin bareng hari ini. Kalau lo suka diskusi kayak gini, jangan lupa klik subscribe, share ke teman-teman lo yang lagi nyangkut, dan tulis pendapat di kolom komentar. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya bareng nyicil kripto harian, nyicil kecil, cuan maksimal.